apakah podcast ini tuh cara kalian untuk mengkristenisasi orang atau pure ini podcast entertain? Kalian jawabnya gimana? Orang soalnya nggak tahu main jump to conclusion aja, padahal nggak tahu gitu. Kayak tato contohnya, musik rock, kita nggak tahu, kita main ambil kesimpulan aja sendiri. Cuman karena kita nggak suka. Kalau waktu bekerja dulu di marketplace, aku nggak perlu harus orang seiman sama aku yang bekerja segala gitu, tapi I see their performance gitu on their daily basis. Ternyata emang semua agama tuh harus dihidupi kan, bukan cuma dipelajari. Dan itu bisa kelihatan lewat kehidupan kita sehari-hari. Welcome to special episode dari Temenan. Kita mau bongkar langsung tentang Temenan podcast itu apa. Mau nanya dulu dong sama Kak Jessi. Kak, apa yang membuat Kak Jessi dan juga Kak Edward pastinya memutuskan untuk memulai Temenan podcast di YouTube? Awalnya sih resah sebenarnya. Resah, gelisah juga. Iya sama. Anxiety. Jadi ketawa. Ini kayak lagi bahasa Indonesia. Ini lagi pelajaran bahasa Indonesia nih. Resah, gelisah, anxiety. Mental health lagi nih nanti. Awalnya sih resah ya karena Resah dulu. cara ngomong ke generasi baru tuh gimana? Oke. Apakah dikotbahin lah dari mimbar, apakah pakai cara seminar lah, atau apa? Akhirnya gue tuh menemukan ternyata ngobrol dengan Gen Z itu mesti ngobrol memang. Mesti tukar pikiran, mesti brainstorm, mesti tanya jawab. Makanya akhirnya jadi podcast ini jadi apa ya, muncul idenya. Oke. Karena lewat podcast kan kita ngobrol tapi ada edukasinya gitu dalamnya. Jadi platform ya. Platform, yes. Kalau buat Kak Edward sendiri, kenapa milih platform podcast ini dari pandangan kalian dan bagaimana respon audiens sejak podcast ini diluncurkan? Oke. Aku boleh tambahin? Boleh, Jadi boleh. kan, soalnya tadi tanyanya kan berdua Oh, katanya. gitu ya. Oh iya. Ini berdua belum sempat jawab. Boleh. Boleh. Jadi ini Dave Randy atau Randy Dave? Randy, mau panggilnya Randy. Ya. Sama Rachel Rahel. Oke. Oke. Rachel Rahel. Ya Rachel Rahel kan namanya gitu. Jadi maksudnya audiens bisa pilih yang enaknya mau gimana, Rachel atau Rahel gitu. Kita kasih pilihan dulu di depan. Kita lempar gitu. mana netizen nanti. Iya Oke, siap, thank you, gitu. Kak. Alright. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku itu kan dalam kehidupan tuh salah satu untuk bisa sukses itu dalam segala hal itu kan persahabatan, networking, sama relationship. Nah, kita mulai ini karena kita is a real temenan ya. Aku sama JC ini tuh benar-benar temenan sejati ya. So good friends atau orang suka bilang dalam sehari-hari itu bestie gitu ya. Oh, besti. Nah, dari kita sering ngobrol-ngobrol gitu, aku tuh sama pikir bahwa pentingnya untuk memberikan inspirasi bahwa dalam hidup ini kita butuh teman-temanan, circle, close circle yang benar-benar bisa we can be ourselves, we can be real and we can be genuine and authentic. Nah, yang kedua itu tujuannya dari temenan itu kita mau supaya menjembatani banyak isu-isu yang sehari-hari orang karena tidak paham, mereka dengan mudahnya give a wrong judgment, menghakimi lah segala semuanya. Padahal temenan ini selain kita berteman begini, kita harus temenan dengan semua aspek dalam kehidupan. Kita kan hidup bermasyarakat. Dan hidup ini kita exposure ini kan ketemu banyak hal yang either kita suka dan kita tidak suka. Dan sebenarnya yang kita tidak suka itu kan bukan berarti salah. Iya. Gitu. Tapi karena kita tidak suka, karena namanya tak dikenal tak disayang gitu. Nah, melalui temenan ini kita akan mengangkat ya isu sehari-hari yang orang tuh nggak paham tapi sebenarnya is real gitu. Dan kadang-kadang bukannya karena nggak paham, karena mereka lack of information. Tapi kita bisa sampaikan dengan cara yang relevan, cara yang casual, sehingga orang baru tahu, oh begitu ya. Oh jadi karena dia mengetahui, mengenal, jadi baru dia paham dan akhirnya nggak menghakimi gitu. Oke. Jadi intinya untuk bisa genuine dan otentik itu ya. Iya. Dan itu yang nggak gampang untuk anak-anak sekarang be their self, karena kan kalau ngomong dikit soal sosial media dan lain sebagainya, semua itu mereka rasanya kalau nyari jati diri pengen jadi kayak salah satu yang di situ keseringan gitu kan. Ya, Tapi betul. temenan itu
ngebantu untuk masing-masing yang nonton itu bisa menjadi dirinya versi mereka sendiri. Iya, dan kita Yes, sempat yes. menyampaikan beberapa kali bahwa temenan itu kan seringkali temenan karena kepentingan gitu. Oh, Dan kita mau untuk menekankan berkali-kali kita harus temenan tulus gitu. Kayak in my circle of business saya selalu bilang sama mereka, kita boleh nih ketemuan gitu. Tapi jangan kita setiap kali bangun relasi dengan satu tujuan, what can I get from you gitu. Jadi datangnya dengan mindset tuh kayak apa sih saya berteman sama kamu, apa yang saya bisa dapatkan. Yang paling penting kita bangun dulu ketulusan, nanti kalau memang ada opportunity, ada business opportunity, ya itu baru nanti. Tapi jangan kita datang tuh udah dengan kepentingan. Nah itu yang kita pertama-tama harus tahu dulu, what is a real temenan gitu sih. Gitu. Apakah temenan tuh benar-benar di saat-saat kita di bawah, dia ada nggak kayak gitu. Terus kemudian temenan yaitu untuk jadi jembatan supaya semakin audiens ini semakin lebih mengenal banyak hal di luar dan bisa tidak mudah untuk menghakimi. menarik nih kayak bilang tentang genuine datang nggak dengan kepentingannya. Dan kayaknya rasanya dari temenan podcast ini itu salah satu yang di aim ya kayak. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tentang kepentingan sendiri itu maksudnya kepentingan kayak ada satu tujuan tertentu kah atau gimana Kak? Maksudnya Iya. kalau boleh di Sekarang kan banyak simpelnya gitu. banyak orang misalnya mau gue deketin Dave karena ternyata gue punya motivasi pengen pansos. Oh, Oke. jadi mau ngambil something Ya, dari jadi ada kepentingan gitu loh. Gue deket sama seseorang karena dia punya good business misalnya. Oke. Gue deket sama orang karena dia atlet terkenal dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya ada muatan kepentingan gitu loh. Dan itu yang terjadi hari-hari ini soalnya. Jadi kita resahnya juga salah satunya itu. Resahnya. Jadi kok nggak ada real friends ya hari ini ya? Kok kita kadang-kadang suka ngobrol gitu, kadang-kadang ngobrol sama Daryl, sama Mariska di meja makan. Kok nggak ada ya kayak gini gitu loh. Semua orang serba kepentingan, serba cuman mau ada di foto orang tersebut. Ya, follow-followan cuman karena ada kepentingan. Tapi waktu kepentingannya sudah tidak terpenuhi, kelihatan aslinya ternyata. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak contoh-contoh yang simple lah, kayak misalnya kamu berdua kenal dari komunitas sepeda gitu ya. Dan mungkin kamu di komunitas sepeda yang komunitas itu cukup punya nama gitu. Ya. Nah aku ini kayak baru mau masuk nih dalam dunia cycling gitu atau Oke. cyclist ya. Iya. Nah aku mulai aiming gitu, lihat-lihat eyeing on you gitu, terus cobalah untuk kontak gitu, baik itu DM, tahu bisa ketemuan nggak gitu. Nanti pas ketemuan ngopi, tapi tujuannya tuh sebenarnya pengen masuk lebih jauh gitu, pengen tahu lagi nih ketemu misalnya kamu orang key pointnya atau key leadersnya di dalam Iya. komunitas tersebut. Ya ujung-ujungnya supaya ya untuk bisa masuk, dikenal dan bisa eksis di dalam komunitas itu. Padahal sebenarnya orang tuh pengennya tuh ya datang ngobrol, kita ngobrol aja, and then we make friends ya, nanya gitu sehari-hari apa gimana, dan nanti ya bisa mengalir secara organik aja gitu. Nah nowadays itu langka gitu dalam bicara mengenai temanan itu, makanya JC bilang itu bahwa temenan itu selalu kebanyakan tuh membawa sebuah kepentingan gitu. Oke. Bukan ketulusan gitu. Ya. Tapi kalau misal kayak kita awalnya nih mungkin kayak ada kepentingan tertentu, tapi tadi kayak Kak Ed bilang kan pas udah kenalan terus kita ngobrol-ngobrol segala macam, ternyata pas kenal lebih dekat tuh baru dapet nih ternyata chemistry-nya oke, terus akhirnya malah jadi real friends. Itu maksudnya Itu oke banget. Iya. oke banget gak sih? Itu oke banget. Iya, iya. Jadi maksudnya kepentingan itu sebenarnya nggak yang negatif-negatif banget. Iya nggak negatif. Iya. Iya, sama kayak ini aja, kayak band-band yang gue suka ceritain di podcast temenan. Awalnya mereka cuman kepentingan kan, cuman mau main musik sama-sama, pengen bangun band sama-sama. Ternyata waktu years kayak The Rolling Stones, Aerosmith, Metallica, udah lewatin puluhan tahun, ternyata mereka sekarang manggil salah satu dengan yang lain brother. Jadi bener-bener temenan kayak keluarga gitu loh. Awalnya kan cuman kepentingan, itu yang Rachel tanya. Iya. Tapi Kayak itu gitu. pun ngelewatin waktu ya pastinya. Dan itu ngelewatin berantem segala macem, soalnya gue nonton semua DVD-nya. Oh, oke. Karena kita temenan kayak udah 25 tahun gitu. Dari brothers sekarang manggilnya sister. Sis ya. Sis. Tapi by the way, Sis. Ya, sis. Hai, Gimana sis. sih? Bulu mata miring tuh. namanya kenapa temenan ya? Kenapa nggak temenin aja?
Nah itu maksudnya temenan tuh eh, kita tuh pengennya orang-orang relate sama yang mereka nggak tahu. Yang tadi Edward tuh jelasin. Banyak orang soalnya nggak tahu main jump to conclusion aja. Padahal nggak tahu gitu. Kayak tato contohnya, Oke. musik rock. Kita nggak tahu, kita main ambil kesimpulan aja sendiri. Cuman karena kita nggak suka Iya. gitu loh. Dan dia banyak ngupas band-band yang seringkali kontroversi ya, Hmm. gitu. Karena mereka ya kayak misalnya Beatles segala Ya. semua. Karena tapi waktu kita ceritain tuh seorang baru paham gitu. Baru paham. Bahkan orang di dunia musik pun juga baru paham. Iya, iya. Itu kalau nggak salah di episode-episode yang permulaan ya. Iya, iya. Tapi menariknya kenapa ngambil temanya itu musik, mental health, sampai ada investasi juga nggak salah ya. Kemarin Theo Derek undangnya. Ya itu, karena banyak orang kan suka nggak relate sama gitu-gituan. Oh. Nggak relate sama mental health. Apalagi di dunia gereja gitu kan. Di dunia gereja banyak orang yang tubuhnya misalnya baru dipakai sama dosa. Terus berbalik sama Tuhan gitu loh. Oke. Langsung lompat ke spiritual. Apa yang dilompatin, jiwanya dilompatin. Iya, iya. Makanya banyak orang yang kelihatannya spiritual, tapi kekanak-kanakan ternyata. Karena jiwanya nggak pernah diberesin. Nggak Nah. ada bridge-nya itu ya. Iya, Jembatannya untuk menghubungkan. Dan betul. itu kan mental doang ya. Di Nggak. semua agama. di semua. Di semua agama, nggak gereja aja. Iya. Dan mental health itu kan lebih saat ini lebih populer dan banyak yang mengangkat tuh Gen Z. Ya, tapi kalau kita lihat lagi di atasnya generasi milenial, generasi X, apalagi baby boomer, itu kan kadang-kadang punya persepsi yang salah. Makanya suka bilang apa-apa sih mental health, apa-apa seperti ini. Iya. Nah, waktu kita ngupas seperti ini, jadi mereka juga bisa paham gitu. Oke. Ya kan kalau yang bicara mungkin sama Gen Z mungkin akan bilang terang aja si pembicara juga atau hostnya orang Gen Z juga. Oke. Tapi kan yang pembicara kan dia baby boomer. Jadi maksudnya Baby boomer. iya, dia baby boomer. Oh, Jadi jauh maksudnya banget lagi. orang juga bisa jadi jembatan juga gitu. Yang tamu yang diundang adalah Gen Z atau milenial, tapi yang hostnya baby boomer. Jadi kita bisa menjangkau beberapa generasi. Gitu. Iyain aja, iyain. Iya. Baby boomernya gini terus lagi ya. Iya. Terus kalau temenan sama temenin itu sebenarnya kita pakai dua-duanya. Oh, Cuman gitu. kalau laki sama laki kita temenan. Jadi kalau lagi ada ini kita jadi temenin. Oh, Heeh. iya. Jadi Karena sebenarnya kalau di pas kalau- kita aja oh. gitu. Jadi kan makanya itu kan kita berapa lama dulu kita manggil brothers. Oke. Sekarang kan sister. Jadi temenin dong gitu ya. Episode berikutnya nanti jadi temenin gitu. Jadi nggak ada yang paten sih Iya, sebenarnya. iya, gitu. iya. Jadi Ini bisa kayak episode dua-duanya. kali ini nih, temenin temenan. Iya, iya gitu. Iya. Ya, Iya, kita kita sebenarnya temenan, gitu. Dia temenan, masuk ya. oke. Jadi nggak harus temenan sih. Iya. Oke. Kadang-kadang temenan ditemenin gitu. Kita kan Iya. temenan ditemen sendiri. Iya, iya, iya. Iya, Ya nggak sis? iya. Iya. Iya, boomer. Oke, jadi Kak mau nanya, ini kan tadi ada macam-macam ya topiknya, ada mental health lah, ada apa, sampai investasi apa segala macam yang maksudnya super beragam gitu untuk topiknya sendiri. Nah, kalau dari KJC sama Kak Ed sendiri tuh nentuin topiknya nih yang akan dibahas dalam setiap episode temenan tuh gimana? Kalau aku lihat kan beberapa udah meluncur tuh banyak banget gitu. Kita sih nggak nentuin berdua ya. Ada Daryl, Mama Rizka, ada Putri, Jason. Kita sering duduk sama-sama soalnya. Sering duduk sama-sama, nggak brainstorming khusus sih. Kita kadang-kadang ngobrol tentang keadaan sekarang. Oh. Dan itu jadi keresahan bersama-sama. Jadi topik-topik yang muncul tiba-tiba banyak orang tiba-tiba kayak anak-anak muda sekarang terjerat pinjol misalnya. Iya, iya, iya. Iya. Itu belum ya? Makanya kita undang Theo Derek Oh. untuk memanage uang dengan baik, Oke. nabung itu gimana. Terus kita ada topik apa frugal living, bla bla bla. Itu sebenarnya cuma karena kita lagi ngumpul-ngumpul dan kita sama-sama resah sebenarnya. Jadi topik-topiknya kebanyakan lahir dari over coffee and croissant. Pokoknya over keresahan. Oh, berkeresahan. Iya kan? Iya, Keresahan, keresahan. Bu. Over ini. keresahan. Iya. Pokoknya keresahan. Itu Pokoknya pokoknya asal harus butuh keresahan. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ada keresahan di situ ada topik yang kita angkat. Oke. Mana ada keresahan di situ ada topik. Benar. Iya kan? Berarti, Siap. berarti dari ngobrol keresahan-keresahan yang ada ini, janganlah cepat berlalu ya. Iya. Enggak, sorry, ngejokes dikit. Iya, iya. Tapi Jadi kayak, keresahan. ya sorry dong. Nah terus maksudnya berarti dari tim teman sendiri apa seberapa besar gitu kayak nge-research buat yang dilakuin untuk bahas topik-topik
yang Ya, berat atau topik-topik itu kesehatan mental biasanya kan dari tim itu panjang. dia akan ngelihat ke the needs ya, maksudnya kebutuhan saat ini atau Hmm. topik-topik yang sedang lagi banyak dibicarakan gitu. Kayak waktu itu kita bicara mengenai work life balance sama work life trampoline gitu ya. Iya. Nah, itu kan banyak orang nggak terlalu paham gitu. Apa sih work life balance kita tahu, tapi work life trampoline apa sih gitu. Maksudnya apa bedanya? Nah, kadang-kadang ya itu yang kita mau angkat gitu supaya di luar sana tuh dengan mendengarkan podcast cuma 30-40 menit itu dapat wawasan gitu dan mereka bisa dapatkan sesuatu yang baik kayak gitu. Iya, iya. Oke. Jadi ya pasti sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Menariknya nih ngomongin sedikit tentang backgroundnya Kak Jesse dan Kak Edward yang aku tahu juga ya. Awalnya sebelum temenan podcast ada, bahkan dari Instagram, apakah temenan podcast ini ada hubungannya dengan nilai-nilai kekristenan yang kalian pegang? Siapa dulu nih? Temenan atau temen yang mau jawab? Temenin dulu. Brother apa sister? Temenin. Sis, ayo jawab sis. Nah itu tadi yang gue bilang, maksudnya tubuh, jiwa, dan roh itu sebenarnya harus terintegrasi kan, harus nyambung. Jadi nilai-nilai kekristenan yang gue pahami dan gue yakinin itu ternyata masuk banget dalam kehidupan sehari-hari gitu, tanpa kita harus misalnya ngutip-ngutip ayat misalnya dan lain sebagainya. Harus kasih tahu bahwa saya orang Kristen gitu. Tapi ternyata emang semua agama tuh harus dihidupi kan. Bukan cuma dipelajari. Oke. Tuhan itu mesti dihidupi, bukan cuma dipelajari Tuhan itu. Ya, ya, Dan itu bisa kelihatan lewat kehidupan kita sehari-hari. Mau casing kita kayak gimana, tapi kalau ini nyambung nih, tubuh, jiwa, dan roh nyambung, we'll be okay. We'll be okay. Jadi itu ya Jesse udah ngomong kan ya maksudnya. Kalau aku dari dulu punya vision itu with my own faith adalah to be a relevant generation that live a Christ-centered life. Artinya menjadi generasi yang relevan yang hidupnya menghidupi kehidupan Kristus. Nah, artinya back to your question gitu, with my faith, otomatis whatever I do, whatever I say gitu, I'm the ambassador of God gitu. Jadi I'm representing the higher powers gitu. Jadi there's no doubt gitu. Bukan hanya cuman di temenan podcast. Harusnya itu kan kita kan nggak diplot untuk cuman untuk menyuarakan hanya pas 34-40 menit. Tapi wherever you are gitu, whatever you do, whatever you say, you representing God yang kita yakinin kayak gitu. Jadi bukannya mengkotak-kotakan ini rohani, Enggak, ini non rohani gitu ya. Jadi otomatis ya our message ya pasti cuman kita kan kemasnya yang lebih relevan gitu. Sehingga lebih bisa menjadi jawaban kepada semua orang gitu, karena what I believe ya Christ is for everyone gitu. Terus kayak mengintegrasinya tuh nilai-nilai rohani yang ada, yang Kak Jesse sama Kak Ed juga pasti percaya itu ke topik-topik umum yang banyak banget ini gimana tuh Kak? Iya, karena semua cerita-cerita di Alkitab misalnya, itu adalah cerita-cerita orang-orang di marketplace sebenarnya kan. Orang-orang yang ada di dunia pekerjaan begitu loh. Dan mereka nggak spooky waktu mereka lagi di sana, di marketplace. Kita seringkali di dalam gedung gereja kita mau bawa ke marketplace, akhirnya kita jadi spooky. Gitu yang tadi kita bahas waktu sambil makan gitu. Misalnya lagi motong kue sambil basah roh misalnya. Kan nggak perlu, you need to precise waktu lagi motong kue. Itu yang relevan justru sama firman Tuhan. Gimana caranya waktu lo datang ke kantor lo on time. Itu yang relevan sama firman Tuhan. Gimana lo perform gitu loh. Bukan lo jadi spooky di marketplace. Yang tiba-tiba kita basah roh depan teman kerja. Kita mau kasih lihat kita siapa. Kita ceritain hari Minggu kemarin gue lead worship, gue khotbah, gue begini. Berasa aneh ya. Iya, I don't do that anymore. Oh, dulunya pernah begitu Kak Jesse? Iya, I was like that. Gitu loh. Kayaknya mau kasih tahu gitu di dunia pekerjaan bahwa gue rohani loh. Gue rohaniawan loh. Dan lain sebagainya. Woi, gue tobat. Gitu-gituan. Gue tobat. Ya benar banget sih gitu. Karena kalau aku bilang tuh semuanya harus balance ya di dalam kehidupan. Jadi gini, aku nggak salahin satu dengan yang lainnya, dan aku tidak membenarkan satu dengan lainnya. Jadi misalnya kita dengan apapun keyakinan kita gitu,
kita tadi JC udah bilang bahwa kita harus excel in excellence in the marketplace gitu. Apapun yang kita lakukan gitu. Bahwa dengan kita doing our best dengan apa yang kita bisa lakukan, itu kan berarti kita sebenarnya sedang menjalankan misi yang Tuhan percayakan gitu. Dengan semaksimal mungkin gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita jalankan ini without God, ini juga semua sia-sia. Karena with what I believe, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa bersandar kepada Tuhan, kita cuma hanya mengandalkan kekuatan kita. Iya. Gitu. Makanya sia-sialah semua. Jadi itu harus ada balance. Tapi sama juga kita di sini, yang terlalu rohani segala gitu. Dan akhirnya tidak excellence di marketplace. Itu juga kita memalukan Tuhan yang memberikan kepercayaan dalam hidup kita. Jadi ini harus terintegrasi. Maksudnya gimana integrasinya? Ya itu ya memang harus seperti itu. Ya maksudnya kita excel in excellence dalam kehidupan sehari-hari, tapi at the same time we rely on God 100% gitu. Ya. Gitu. Itu aja. Dan sama juga kita rely on God 100% harus terbukti yang seperti JC bilang, but you have to prove it gitu. Iya. Gitu. Nggak perlu kita bilang saya orang yang dekat sama Tuhan gitu, tapi orang melihat gitu dalam sehari-harinya you're not excellent gitu. Iya. Makanya aku kalau waktu bekerja dulu di marketplace, aku nggak perlu harus orang seiman sama aku yang bekerja segala gitu, tapi I see their their performance gitu on their daily basis gitu. Iya, iya. Ya, kalau kita belajar mental health kan, emosi kita jadi intelligence kan. Nah, orang juga lupa ada spiritual intelligence. Kita baca Alkitab, tapi dunia bisa baca Alkitab lewat kelakuan kita. Betul. That's spiritual intelligence. Bukan yang spiritual intelligence itu bukan yang datang ke kantor, saya izin ya, mau kemana, saya ada kebaktian nanti. Wah, that's a no-no for me. Karena di tempat kerjaan itu kita lagi melayani Tuhan sebenarnya. Melayani Tuhan bukan sempit 3 lagu cepat 2 lagu pelan kan. Gitu loh, harus nyanyi-nyanyi acara namanya kebaktian gitu loh. Iya. Kayak gitu. Yang menarik dari tadi nih yang kita bahas ini, Kak Edward dulu aku mau nanya, untuk menjembatani pemahaman orang yang dia punya pemahaman yang mengkotak-kotakan, oh ini pokoknya gue rohani, ini non rohani, biasanya apa yang dengan komunikasi seperti apa Kak yang Kak Edward lakukan, nanti Kak Jesse juga? Kalau aku sih biasanya lebih banyak kasih life experience ya, sama life examples, baik dari kehidupan aku sendiri, sama orang-orang yang aku tahu atau inspiration story, sehingga atau juga dengan analogi perumpamaan gitu, sama lah semua sebagai dosen, guru, if you are a good communicator gitu, you have to give some examples. Either illustration, daily examples, analogi, perumpamaan, itu yang menjadi jembatan untuk membukakan. Dan kita nggak bisa salahkan bahwa awalnya semua orang belum tentu paham gitu. Jadi kita harus ngerti, karena sama seperti anak kecil juga kan, karena dia nggak tahu informasinya sehingga dia nggak paham, makanya harus diajarkan pelan-pelan gitu. Dan itu nggak berarti orang umur 40-50 tahun dia paham dengan apa yang sebenarnya lagi dibicarakan gitu. Kan orang kan kita dunia ini punya informasi yang sangat luas sekali kan gitu. Nah, kita harus bisa melihatnya seperti itu. Mempermudah dan dalam menjelaskan tanpa memberikan intimidasi atau tekanan seakan-akan itu kamu salah gitu. itu salah atau mau bertanya salah atau kayak nggak tahu tuh sebuah kesalahan atau kebodohan gitu. Malah kita harus bersyukur mereka bertanya, karena waktu mereka bertanya tuh ada keterbukaan kayak gitu. Kak Jesse gimana? Pertanyaannya apa tadi ya? Opa, Mikir. baby boomer gitu. Sister. Masa baby boomer. Kalau generasi milenial kan masih nyambung gitu ya. Milenial. Pertanyaannya Kak, menjembatani orang yang punya pemahaman rohani dan non rohani itu beda gitu. Biasanya Kak Jesse komunikasinya gimana? Iya, gue dulu juga kayak gitu. Cuman gue menemukan di Alkitab ternyata nggak ada dibagi 2 dunia gitu kan. Rohani sama sekuler. Makanya orang di Alkitab itu yang benar-benar nabi-nabi klinik cuman ada 3 kan. Yoel, Habakuk, sama Samuel. Yang lain adalah tokoh-tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang bekerja di marketplace. Yusuf politician, Daniel politician. Kisah Para Rasul itu buku soal businessman sama businesswoman. Orang-orang yang bekerja. Jadi sebenarnya nggak dibagi 2 dunia sebenarnya sama Alkitab.
Dimanapun kita berada, kita tuh harus melayani Tuhan, Ya. gitu loh. Jadi melayani Tuhan tuh konsepnya bukan cuma kebaktian kan. Hmm. Kita lagi bekerja, kita lagi Hmm. melayani itu sebenarnya. Hmm. Kita lagi apalah, goes, lagi di Ya. dapur, apapun profesi kita, itu sebenarnya kita lagi carrying His name, Oke. gitu. Jadi ambasadornya dia kan. Ya. Jadi duta besar sebenarnya Ya. dimanapun kita berada. Kalau semua diplotkan ke acara agama Kristen yang namanya kebaktian, terus gimana Senin sampai Sabtu, Ya. gitu loh. Ya. Betul. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apakah kalian tuh podcast ini dalam bentuk pengen kristenisasi? Oh. Karena apakah podcast ini tuh cara kalian untuk mengkristenisasi orang atau pure ini podcast entertain? Kalian jawabnya gimana? Buat gue sih nggak ada sama sekali untuk kristenisasi, bahkan apa ya, untuk kayak kita jadi tenaga promotion gitu loh, untuk promosiin Tuhan Yesus gitu kemana, nggak sama sekali. Tapi kita ngelihat itu aja tadi, ternyata tubuh, jiwa, dan roh waktu diintegrasi itu luar biasa banget gitu loh. Dan di agama lain gue percaya juga sama gitu loh. Jadi nggak ada niat-niatan motivasi untuk kristenisasi, nggak ada sama sekali. Oke. Jadi kita cuma mau kasih lihat aja, ternyata belajar agama, belajar hal spiritual itu nyambung ternyata ke mental health, Oh. ke tubuh kita, mulai sadar mesti olahraga, Ya. mesti dijaga, bukan cuman jangan ngerokok ya, lu gini ya gini, ternyata kita mesti makan babi juga, gitu loh. Yes. Karena di rokok ada tulisannya merokok merusak kesehatan. Di badan babi kan nggak ada tulisan. Pemakan babi kebanyakan lo akan, kan nggak ada tulisan kayak gitu. Iya. Ya. Betul. Kita sering kali ya gitu, karena nggak temenan, kita gampang jump to conclusion akhirnya. Ya. Jadi again kita cuman purely edukasi sih kalau gue, bukan entertain tapi edukasi. Edukasi. Ya. Oke. Ya, karena kan dari awal kita bikin nggak cuman asal aja mengisi kekosongan waktu kita, Oke. atau FOMO, ya udah Hmm. bikin podcast lah gitu Ya, ya. Seperti ya. tadi dari awal aku bilang kan, jelas kita mulai dengan sebuah visi gitu. Oke. Bahwa temenan dulu gimana, karena relationship, hubungan networking itu sangat penting. Dimulai dengan memiliki teman-teman yang organik, teman-teman yang genuine, Ya. teman-teman yang otentik, yang real gitu. Terus kemudian yang kedua yang tadi, bahwa visi kita ini memberikan edukasi. Tapi kalau dibilang dalam bentuk hiburan, ya pasti dong gitu. Kalau cuma edukasi yang membosankan, Ya. jadi kita buatnya simple, ya 30 minutes, 40 minutes, then they get the information yang cukup. Nanti kalau mereka mau ngulik lagi lebih dalam, ya oke. Ya. Supaya tidak orang lebih mudah saling menghakimi satu dengan lainnya gitu. Jadi kalau kita bisa jadi menjembatani, terus memberikan edukasi, kan dunia kan lebih damai dan orang-orang lebih bijak dalam berpendapat lah Ya. gitu. Nah, lanjut dikit pertanyaan netizen tadi, Kak. Tantangan terbesar waktu membangun dan mempertahankan podcast ini tuh apa sih sebenarnya? Oh, ya pasti konsistensi gitu. Oke. Kedua, untuk terus bisa menggali yang seperti kamu tadi pertama nanya tuh, cara menemukan topik-topiknya seperti apa, sehingga topik-topik ini benar-benar harus yang untuk yang dibutuhkan oleh pendengar saat ini. Ketiga, kita harus terus belajar juga untuk cara menyampaikan dengan efektif, dengan tepat dan juga menarik, yaitu waktu yang padat, tapi informasi yang kita berikan nggak diulang-ulang gitu. Dan itu ya tugasnya kita juga, tugasnya tim juga semua. Terus untuk bikin mengemasnya dengan baik gitu, karena seorang guru punya informasi yang baik dan punya materi yang luar biasa, tapi kalau tidak bisa menyampaikan dengan baik akan menjadi membosankan gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang guru yang biasa-biasa aja, tapi karena cara komunikasinya bagus, menarik, ya menjadi guru favorit daripada muridnya. Jadi tugas kita terus saya belajar ya. Kita bersyukur dari tim selalu kasih pemasukan-pemasukan
Dan, Masukan berapa Kak? Hah? Masukan. Tergantung. Oh masukan. Kita sih berharap sih 0-0 sih paling lawan Jepang ya nanti ya. Kalau lihat ya gitu. Oh jadi Jepang sih. Hah? Iya kan, nanti kan Sepak bola. Iya iya kan gitu. Jepang kan dia kan masukan berapa kan? Ya aku berharap ya 0-0 gitu. Kalau bisa menang ya oke gitu. Tapi nggak tahu kalau lawan Arab gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Oke ya udah. Gue resah Udah Arsenal resah. jelek mainnya. Oh gitu. Iya. Dia banyak resah nih. Dia Arsenal jelek resah gitu. Apa resah mulu? Oh gitu. Iya. Kalah soalnya Arsenal. Oh gitu kemarin ya. Iya. Oh, iya. Kok kemarin sih 2 hari lalu? Lawan timnas. Hah? Iya, timnas Arsenal. Timnas Arsenal kan? Iya. Oh ya gitu. Aduh, gue mulai resah di sini. Udah mulai resah tuh, dia udah mulai resah dari See? kesalahan. Welcome. Welcome dengan Teman podcast. keresahan community keresahan. Nah, Kak Jesse mempertahankan yang seperti ini tuh gimana? Gimana? Maksudnya lo kok bisa resah mulu gitu maksudnya? Iya. Dia nanya. Oh iya, maksudnya what keeps me going adalah keresahan sebenarnya. Padahal dia lagi bercanda loh. Lo jawabnya kemana? Dia udah siapa ya? Iya, mempertahankan. Oh, mempertahankan Iya, Edward. dan Tadi katanya- podcast ini dan terus berlanjut tuh gimana? Lo kok bisa resah? tuh? Sama resah. Sama. Karena ada keresahan Iya. juga ada Oh kekuatan. gini ya. Kalau dia lagi bercanda aja dia jawab serius. Nah, begitu dia mau gitu. Harus di stop dulu. Orang lagi bercanda gitu. Iya, Tapi iya. ini pertama nyambung nih Kak. Kan tadi apa maksudnya kait sama Sama Opa. Dia mau bilang kayak sama Opa Jet gitu. Cuma dia pas stop gak enak gitu. dengan hubungan temenan yang luar biasa dalam setelah 25 tahun ini kan membangun podcast temenan nih gitu. Terus gimana kalian lagi? Ya terus oke. kalian menghadapi perdebatan atau pandangan-pandangan yang mungkin kan bisa aja berbeda gitu dalam satu topik. Nah itu gimana tuh? Maksudnya nyikapinnya segala macam gitu. Gue oke banget setiap ada perbedaan. Gue nggak harus sama dia. Dia pun nggak harus sama gue gitu loh. Dari dandan lah, dari pendapat lah. Pendapat gitu kita banyak yang beda sebenarnya. Cuman yang paling penting adalah kita saling menerima. Itu paling penting sih. Enak sih, menerima lebih enak sih. Iya. Menerima dari Tuhan kan juga lebih enak. Iya. Tapi aku lebih suka memberi kok. Is, Lebih baik memberi daripada menerima katanya. Lebih baik memberi daripada menerima ya kan. Gitu. Gak apa-apa kan ini beda kan. Iya, Jadi suka iya, nerima aku suka benar, memberi. benar. Makanya aku memberi dia menerima Oh, iya, gitu. benar. Iya. Sini, Makanya sini. berkatnya lebih banyak pada aku. Yang memberi akan menuai 30, 60, 100 kali. aduh, Gitu. aduh, goreng. Goreng ayat. Goreng. Enggak, emang bener kan. Kebaikan kan kita menabur kebaikan pasti kita. Iya. Pelan-pelan. Kalau Kayat sendiri gimana? Tadi kan Kak Jesse katanya menerima. Iya. Kalau Kayat siapa tahu Iya. nggak menerima mungkin selama ini cuma Melupakan ya. udah. Enggak, Iya. karena aku merasa bahwa Tuhan memang diciptakan seperti begitu ya. Jadi aku nggak bisa against yang menciptakannya. Udah begini ya, mau diapain lagi gitu. Anggap aja ini sebuah Udah mau sesuatu Oke deh. ya Oke. yang dititipkannya untuk membuat pembentukan kesabaran aku Wah. gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita ditaruh orang-orang itu untuk membentuk diri kita kan Widih. gitu. Jadi gitu. Untuk membentuk. Iya, jadi lebih sabar lah gitu Oh. ya. Ngadepin orang-orang begini kan harus Iya. Iya. gitu. Iya. Kan tuh, iya. Iya. Soalnya kalau ngadepin orang yang resah terus kan ya kita harus lebih punya iya. grace ya, Oh. punya ya tuh. Iya. Cuman Kak Jesse sama Kayat ini kan basically pendeta sebenarnya. Gimana cara kalian ngatur waktu dan energi antara pelayanan di gereja sama jadi seorang podcaster? Dengan berjalannya waktu jadi apa ya? Jadi klik sih semuanya. Tadinya sih agak-agak bingung sampai ada salah satu schedule yang gue take down gitu loh. Oke. Gitu. Cuman ternyata akhirnya ketemu gitu formulanya. Formulanya jadi salah satu schedule yang di take down ini akhirnya di-upload lagi. Gitu loh. Gitu. Tadi sempat kayak gitu, sempat bingung gitu loh, sempat bingung. Ya. Oke. Kalau aku sih nggak bingung ya, gitu ya. Kalau dia kan bingung dan resah gitu. Sama aja gitu ya. Iya, Sama aja. kalau aku pikir kan ini adalah bagian ya, memang untuk kita bisa jadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan kan. Baik wadahnya kan bisa macam-macam kan. Baik melalui podcast, melalui pelayanan mimbar atau
one-on-one counseling atau kita ketemu teman-teman gitu di marketplace gitu. Tapi ini bisa lebih luas kan, terbatas gitu. Bahkan ya seperti dari awal bahwa kita memang yang membawa nilai-nilai yang baik gitu. Dan memang kita diharuskan apapun agama kita kan memberikan nilai-nilai yang baik, memberikan edukasi, memberikan nilai tambah. Jadi ya itu bagus menurut aku kayak gitu. Malah jadi nggak terkotak-kotak lah kayak gitu ya. Malah ini bagian dari pelayanan. Gitu. Ya nggak? Iya. Tadi kan ada bingung dia resah. Iya. Maklum, makanya aku butuh sabar. Aku mendampingi gitu. Seperti seorang ibu gitu. Mothering. Mothering ya, mothering. Oke. Mothering baby boomer gitu. Oke. Tuh dia pusing loh. Semua udah pusing sebenarnya. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih ya Kak. Jadi boleh. kayak apa yang membuat peran sebagai podcaster adalah ya perbedaan gitu, berbeda dengan pelayanan langsung di gereja. Terus kira-kira apa yang kalian nikmati nih dari kedua peran ini? Kan beda tuh. Kalau pelayanan langsung tapi sama si podcaster nih sekarang gitu. Pelayanan langsung tuh maksudnya kayak Di Dengan gereja kan. Oh, gereja. Maksudnya ya sebagai General. pastor. Hah? belum jauh. Lu dong, lihat ke lu. Nggak tahu dia nanya ke siapa. Oh iya, boleh kayat dulu, boleh. Oh, Coba boleh kayat kan dulu. temenan, coba Oh, gitu ya. dikomunikasikan mau siapa dulu. Iya. Waktunya 2 menit. Waktu 2 menit. Aku udah jadi bingung dan resah kalau ditanya. Tapi cuma 2 menit ya bingung dan resah. Biar siap buat 4 tahun lagi. Enggak, pertama awalnya pikir ya kalau as a podcaster gitu dalam podcast begini kiranya ya kayak ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ternyata ya jauh ya, maksudnya nggak gampang banget gitu. Karena ya kita berdua sama-sama biasa suka sebagai penceramah. Jadi awal-awalnya tuh gaya dan stylenya juga sama. Jadi pas lagi dia ngomong tuh kayak lagi khotbah. Ini khotbah atau ceramah sih ngomong gitu ya. Apalagi gitu kan. Jadi lebih kayak ya ini bahkan sampai sekarang itu harus belajar. Dan mereka tim ini kan memang mereka mempelajari sebelum ada podcast ini hampir 1 tahun. Dan tim ini memang mereka anak-anak Gen Z yang memang exposure-nya untuk dengerin podcast itu bisa sehari tuh 6, 7, 8 podcast ya. Dan mereka tuh yang lebih ngerti bener gitu. Terus sebenarnya harusnya kayak gimana gitu. Kalau kita kan pertama-tama nyemplung juga gitu. Jadi seperti saya bilang bahwa kita ini harus terus belajar gitu. Ada bagian-bagiannya, tim kita semuanya, dan nggak mudah. Tapi it's fun karena di sini kita benar-benar lebih organik, lebih otentik, kita ngobrol gitu. Dan aku sih ngerasa bahwa aku lebih bisa be ourselves gitu di sini. Kita ngobrol ya apa adanya gitu. Gitu. Kalau di Jadi podcast. jadi kita seperti kayak karena konsep podcast ini nggak boleh kaku ya. Jadi seperti kayak ngobrol-ngobrol lagi ngopi, seperti kayak gini lah gitu. Tapi kalau kaku itu kan akhirnya kayak jadi seperti kayak di set up kayak gitu. Kasih contoh dong. Apa ya? Biasanya Contoh. gimana? Hah? Kalau lagi Kalau podcaster. diskusi soal ini. Kalau lagi diskusi gimana? Dari tim, gimana? Kalau lagi diskusi sama tim behind the scene gimana? Apa yang dinikmati? Apanya? Contoh. Kalian kan sering diskusi kan sama tim. Oh, diskusi apa tuh? Dari sini gimana? Kan yang nonton juga pengen tahu. Kan? Iya. Audisinya? Iya. Gimana nggak ngerti? Bantu. Jangan ketawa-ketawa. Coba tuh ditanya. Hah? Gimana? Aku nggak paham yang maksudnya apa. Maksudnya Coba. Nggak ngerti pertanyaannya. Nggak ngerti. Lo translate. jelasin Emang coba. dia yang baby boomer. Emang. Ya kan gantian, kita saling kalau gue kalau nggak ngerti gue bilang nggak Panjang nih, ngerti. panjang. Iya kan? mungkin nggak ngerti. Coba Padahal dia nggak ngerti. Batuk, Ngerti. merah. Kupingnya merah. Kupingnya merah. Dia, soalnya gue tahu kalau dia lagi gini dia gitu sambil mikir. Tapi kalau udah merah kenapa maksudnya? Hah? Kalau udah merah maksudnya apa? Dia ngaku dia salah. Bang. Kan gue udah bilang nggak ngerti. Gitu. Jadi nggak paham. Kalau dia itu langsung merah. Karena dia bilang kan kesulitannya dari awalnya di mimbar terus langsung ke podcast. Contoh-contohnya apa? Kalian tuh beradaptasinya apa? Biasanya kan kita ini kan di pihak kalian ya gitu kan. Oke. Sebagai hostnya gitu. Jadi banyak kadang-kadang kita ini pertama-tama suka adu gagasan Oh. gitu. Jadi misalnya ada
sebuah topik gitu. Nanti dia kasih gagasan, aku belum menanggapi dia lagi, aku juga kasih gagasan juga. Terus kadang-kadang juga misalnya kamu nanya gitu sama aku baru nanya begini, kamu nggak terlalu nanggepin lagi, kamu udah masuk ke pertanyaan kedua, kayak gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kayak kalian ini, makanya karena kita udah punya pengalaman dan pemasukan, waktu kita ngobrol kita sekarang kok bisa tahu gitu nih gitu. Ini baru aku jawaban udah dimasuk langsung pertanyaan berikutnya gitu. Padahal dia harus nanggepin dulu, terus masuk lagi dalam seperti ini. Namanya kayak ngobrol gitu. Jadi bukan kayak oh pertanyaan satu udah selesai nih, pertanyaan kedua nih gini, pertanyaan ketiga atau saya bilang oke, saya mau tanya begini, terus habis kamu nanya gimana, kamu gimana gitu. Jadi nggak kayak tapi seperti kayak lebih ngobrol, lebih kayak ngalir. Nah itu kalau podcast kan sebenarnya lebih kayak gitu. Dan kadang-kadang aku misalnya orang udah di tengah-tengah itu aku potong misalnya bercanda gitu. Nah kadang-kadang yang diundang itu si tamunya, kalau dia bisa tetap di tracknya lagi, ya oke. Tapi kadang-kadang loss gitu. Nah kita ini harus juga paham. Tapi itu dapatnya dari pemasukan gitu. Masukan terus nih. Iya, Masukan. Tapi Kalau pemasukan beda terimanya. apa harus gimana? Aku soalnya biasa dapat pemasukan. Kalau kamu kan kemasukan ya. Aku pemasukan. Gitu beda. Cakep. Gitu. Soalnya aku bisa bicara investasi. Gitu. Kalau kamu bicara pengeluaran kan gitu. Habis pemasukan pengeluaran. Iya gitu. Nanti nggak paham nggak? Ngerti. Iya, gue tahu dia kalau udah araf ini gitu langsung dia. Nih, sebelum ke KJC nih, sebenarnya pengen tahu nih kan ada teman-teman yang memang Gen Z nih ya, setahun ngeriset, terus habis itu ini udah berapa lama berjalan temenan podcast? Udah berapa lama tuh? Ini 6 bulan produser lebih. kita nih. Kurang lebih. Dari bulan Juli. Julai, iya betul. Ya sekarang bulan apa nih? Karena kan orang dengerin sampai Lebaran, November. Berarti Yang menarik adalah Gen Z yang mengawal nih kan perjalanan temenan podcast. Ini nggak mimisan, nggak keluar. Ini menemani dua sosok ini kan. udah sebenarnya udah. Gak bisa tidur 3 hari. Bahkan sekarang mereka jadi kayak kita. Kitanya jadi ke mereka. Gitu. Lebih suka bercanda ini lebih serius ya. Kita transfer of knowledge gitu. Jadi kita jadi kayak Gen Z. Cakep. Mereka jadi kayak baby boomer. Iya benar Iya, kelihatan. gitu. Dari Jadi mukanya kita yang aja lah. mimisan sekarang. Gitu gak ada bedanya. Gitu. Oke. Kak Jess, behind the scene tadi dikit tadi Daryl nanya tuh, behind the scene Tadi yang belakang kayak Gua gimana sih? Dan serius-serius gitu. Iya, setting. Nah ini kalau suka konten gak settingnya gitu. Santai, tenang ya sis. Oke. Ya gue ngelihat melayani langsung di gereja sama podcast is two different games. Oh, oke. Beda banget. Maksudnya di gereja kalau kita melayani ya itu settingannya semua beda. Ya. Ya dan it's only one way communication kan. Ya. Cuman gue yang ngomong udah gitu loh. Tapi di podcast kita mesti elaborate semuanya. Ada satu topik gitu. Biasanya Daryl Mama Rizka came out with the questions. Dan biasanya kalau di antara kita berdua dia yang baca pertanyaan, gue nggak pernah baca. Gitu. Karena gue lebih seneng langsung ditanya di saat lagi syuting. Gue lebih seneng gitu. Jawabannya spontan dan akhirnya keluar sendiri itu semuanya. Pengalaman segala macam keluar sendiri dengan sendirinya. Kalau gue konsepin dari awal seperti khotbah, itu beda gitu loh. Beda banget. Maksudnya it's a two different games. Ya. Jadi kalau podcast gue lebih senang spontaneous. Kayak langsung gini langsung ditanya gitu. Gue nggak tahu pertanyaannya. Gue lebih senang kayak gitu. Dibanding dikonsepin seperti gue khotbah. Jadi sekali lagi beda banget. Dan itu benar juga pas ini ingat kita berdua ini saling mengisi gitu. Jadi aku tuh banyak yang ke passing. Isi atau pemasukan? Enggak, kalau ini lagi diisi, isi Oh, ulang isi ulang. gitu. Dari nol. Riset. Riset. Pasti pas. Iya. Aku jadi passing, dia sebagai strikernya, kayak gitu. Jadi ya saling melengkapi. Itu juga dari pemasukan dari produser juga semua. Ya kan, pemasukan lo jadi mau jam ngomong gitu. Jadi kita mesti tepuk tangan buat Daryl. Iya. Dan yang salah satu yang aku belajar banget itu
curiosity. Jadi benar-benar as a podcaster harus benar-benar punya keinginan tahuan yang kuat gitu. Jadi nggak cuma sekedar nanya, tapi benar-benar pengen tahu gitu. Kayak kepo lah gitu, kayak kalian ketemu temen nih yang profesi beda atau apa, terus atau udah lama nggak ketemu temen lama, terus duduk yuk ngopi yuk. Jadi pengen tahu, kamu gimana ya misalnya, kamu kemarin kerja misalnya di Singapura, misalnya 2 bulan, 3 bulan, tapi you want to know more gitu. Gitu. Nah kadang-kadang aku waktu itu cuma based on pertanyaan, oh begini topiknya, tapi nggak pengen tahu gitu. Nah aku tuh perannya lebih ke situ. Nanti dia bisa lebih untuk kasih ilustrasinya, kasih pengalamannya, inspirational story gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya sama, ya susah ya kita jadi. Terus kedua, kita punya kekuatannya masing-masing. Dia kan sangat kuat untuk informasi, terus tentang band, terus mengenai apalagi lo kekuatan lo tuh. Apa band, terus apa lagi? Ini band Iya, band press gitu. Pokoknya, basket. nah kayak gitu, hubungannya ke situ lah gitu. Basket. Sebenarnya cuma karena kita suka ngopi bareng sama Daryl yang ngeliat, nih kalau dijadiin podcast bagus nih kalian berdua. Ternyata gue nggak tahu apa-apa loh selama ini gitu, karena dia elaborate banget kan, kayak frugal living, kita hadapin anak-anak di rumah gimana dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu feedback yang kebanyakan gue denger.